perkenalkan, nama saya Hanako Gisela Fianti Pelanus dengan NIM 2314201119. Saya dari kelas A3 semester 6. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang GCS dan triase. GCS atau Glasgow Coma Scale adalah skala yang digunakan untuk menilai tingkat kesadaran pasien, apakah pasien dalam kondisi koma atau tidak, dengan menilai respon pasien terhadap rangsangan yang diberikan. Glasgow Coma Scale atau GCS juga merupakan skala neurologi standar dunia yang digunakan tenaga medis untuk mengukur tingkat kesadaran seseorang, terutama setelah cedera kepala, stroke, atau kondisi gawat darurat. GCS menilai 3 respon utama, yaitu A. Mata, verbal atau suara, dan motorik atau gerakan, dengan skor tertinggi 15 atau sadar penuh dan terendah adalah 3, yaitu koma. Komponen penilaian GCS dengan total skor 3-15. Yang pertama, respon mata. Dilihat dari apakah pasien buka mata atau tidak, dengan skor 1-4. Skor 1 sama dengan tidak ada respon atau mata tetap tertutup. Skor 2, respon karena nyeri atau buka mata kalau dicubit atau dirangsang nyeri. Yang ketiga, karena suara, buka mata kalau dipanggil. Dan yang keempat, spontan, buka mata sendiri, misal dipanggil tapi pasien sudah buka mata lebih dahulu. Dan yang kedua, verbal atau respon bicara, dengan skor 1-5. Skor 1 sama dengan tidak ada suara, 2 sama dengan mengerang, dan yang ketiga, kata tidak tepat seperti bicara tapi acak, maksudnya tidak jelas. 4, bingung, misalnya ditanya, jawaban nyambung tapi salah, atau jawabannya ngawur. Dan yang kelima, normal atau orientasi baik, bisa menjawab dengan benar. Dan yang ketiga, respon motorik, dengan skor 1-6. Skor 1 sama dengan tidak bergerak. Skor 2, ekstensi abnormal atau deserebrasi, tangan lurus kaku keluar. Skor 3, fleksi abnormal atau dekortikasi, tangan menekuk kaku ke dalam. Skor 4, menarik diri dari nyeri, seperti dicubit, pasien refleks menjauhkan tangan. Skor 5, melokalisir nyeri, seperti dicubit, pasien memegang tangan yang dicubit. Dan yang keenam, mengikuti perintah, misal disuruh angkat tangan, pasien mengangkat tangan. Interpretasi nilai GCS adalah sebagai berikut. 14-15 sama dengan kompos mentis atau sadar penuh, 12-13 apatis, 10-11 delirium, 7-9 somnolen, 5-6 sopor, 4 semikoma, dan yang ketiga koma atau mati batang otak. Nah, GCS ini digunakan untuk memantau perubahan kondisi pasien dari waktu ke waktu dan menentukan tingkat keparahan cedera otak. Tingkat kesadaran adalah ukuran dari kesadaran dan respon seseorang terhadap rangsangan dari lingkungan. Tingkat kesadaran dibedakan menjadi yang pertama, kompos mentis atau conscious, yaitu kesadaran normal, sadar sepenuhnya, di mana pasien dapat menjawab semua pertanyaan tentang keadaan sekelilingnya. Dan yang kedua adalah apatis, yaitu keadaan kesadaran yang segan untuk berhubungan dengan sekitarnya, misalnya sikapnya acuh tak acuh. Yang ketiga, delirium, yaitu gelisah, disorientasi seperti orang, tempat, waktu, di mana pasien memberontak, berteriak-teriak, berhalusinasi atau kadang berhayal. Dan yang keempat, somnolen atau obtundasi letargi, yaitu kesadaran menurun dengan respon psikomotor yang lambat, mudah tertidur, namun kesadaran dapat pulih bila dirangsang, di mana mudah dibangunkan dan juga mudah tertidur, dan mampu memberi jawaban verbal. Yang kelima, stupor atau sopora koma, yaitu keadaan seperti tertidur lelap tetapi ada respons terhadap nyeri. Dan yang keenam, koma atau komatose,
yaitu tidak bisa dibangunkan atau pasien tidak ada respon terhadap rangsangan apapun. Tidak ada respon kornea maupun refleks muntah, mungkin juga tidak ada respon pupil terhadap cahaya. Nah, sekarang kita masuk dalam triase. Nah, triase ini berasal dari bahasa Prancis yang artinya pilihan. Seperti literatur, artinya untuk mengelompokkan, memilih, atau menempatkan prioritas. Sistem triase ini digunakan di instalasi gawat darurat atau IGD untuk mengelompokkan pasien yang kasusnya serius dan mengancam kehidupan, menurut Hogan 2002. Nah, seperti yang telah dijelaskan tadi, triase merupakan tindakan untuk memilah atau mengelompokkan korban berdasar beratnya cedera, kemungkinan untuk hidup, dan keberhasilan tindakan berdasar sumber daya atau SDM dan sarana yang tersedia. Triase ini juga merupakan proses penilaian cepat dan pemilahan pasien di IGD berdasarkan tingkat kegawat daruratan, bukan urutan kedatangan. Nah, kenapa seperti itu? Triase ini bertujuan untuk memprioritaskan penanganan medis bagi pasien dengan kondisi paling kritis atau mengancam nyawa untuk mencegah kematian atau kecacatan. Proses ini biasanya dilakukan oleh tenaga medis yang terlatih. Berdasarkan sistem triase, kita bisa mengkategorikan klien dengan yang pertama kode warna merah, di mana kode warna merah ini diberikan kepada pasien yang jika tidak diberikan penanganan dengan cepat, maka pasien akan meninggal. Atau kode merah ini diberikan kepada pasien dengan keadaan gawat darurat, dengan syarat pasien tersebut memiliki kemungkinan untuk dapat hidup. Contohnya seperti pasien dengan gangguan pernapasan, trauma kepala dengan ukuran pupil yang tidak sama, dan perdarahan hebat. Yang kedua, kode warna kuning, di mana kode warna kuning ini diberikan kepada pasien yang memerlukan perawatan segera, namun masih dapat ditunda karena ia masih dalam kondisi stabil. Pasien dengan kode kuning masih memerlukan perawatan di rumah sakit dan pada kondisi normal akan segera ditangani. Contohnya seperti pasien dengan patah tulang di beberapa tempat, patah tulang paha atau panggul, luka bakar luas, dan trauma kepala. Yang ketiga, hijau, di mana kode warna hijau ini diberikan kepada mereka atau kepada pasien yang memerlukan perawatan namun masih dapat ditunda. Biasanya pasien cedera yang masih sadar dan bisa berjalan masuk dalam kategori ini. Ketika pasien lain yang dalam keadaan gawat sudah selesai ditangani, maka pasien dengan kode hijau akan ditangani. Contohnya seperti pasien dengan patah tulang ringan, luka bakar minimal, atau luka ringan. Dan yang terakhir, hitam. Nah, kode warna hitam ini diberikan kepada pasien yang setelah diperiksa tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Misalnya mereka yang masih hidup namun mengalami cedera yang amat parah sehingga meskipun segera ditangani, pasien tetap akan meninggal. Kesimpulan, GCS dan triase adalah instrumen krusial dalam keperawatan gawat darurat. GCS dengan skor 3-15 menilai tingkat kesadaran secara objektif, yaitu mata, verbal, dan motorik, untuk mengukur keparahan neurologis. Sementara triase merupakan tindakan di mana memilah pasien berdasarkan prioritas yang diberi tanda dengan kode warna merah, kuning, hijau, dan hitam untuk memaksimalkan kelangsungan hidup. Keduanya memandu penanganan cepat. Demikian penjelasan saya mengenai GCS dan triase. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan diterima dengan baik.